kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang aset tetap tidak berwujud. Pertama, mari kita mulai dari definisi aset tidak berwujud. Menurut PSAK nomor 238 yang mengadopsi IAS nomor 38 tentang aset tidak berwujud, adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Walaupun tidak terlihat secara fisik, aset ini memiliki nilai ekonomi yang penting bagi perusahaan. Baik, yang selanjutnya itu ada 3 karakteristik utama aset tidak berwujud. Yang pertama itu ada teridentifikasi. Aset tidak berwujud dikatakan teridentifikasi jika aset tersebut dapat dipisahkan dan timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Yang kedua itu ada pengendalian. Pengendalian biasanya timbul dari hak hukum seperti hak eksklusif atas merek dagang atau lisensi perangkat lunak. Lalu yang ketiga itu ada manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi masa depan yang mengalir ke entitas dari aset tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan produk atau jasa, misalnya royalti dari lisensi hak cipta, pengurangan biaya yang terjadi di masa depan, dan peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya, klasifikasi dan prinsip pengakuan. Berdasarkan masa manfaatnya, aset tidak berwujud dibagi menjadi 2. Yang pertama, masa manfaat terbatas atau limited life. Contohnya hak paten atau biaya waralaba. Aset ini harus diamortisasi. Yang kedua, masa manfaat tidak terbatas atau indefinite life. Contohnya merek dagang dan goodwill. Aset ini tidak diamortisasi, tetapi wajib uji penurunan nilai setiap tahun. Untuk dapat diakui sebagai aset, ada 2 prinsip utama. Yang pertama, manfaat ekonomi masa depan harus sangat mungkin mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya aset harus dapat diukur secara andal. Dalam contoh kasus, PT Inovasi membeli hak paten dari seorang penemu. Biaya yang dikeluarkan terdiri dari harga beli paten sebesar 500 juta rupiah, biaya hukum dan notaris 25 juta rupiah, serta biaya pelatihan karyawan 15 juta rupiah. Dalam akuntansi, tidak semua biaya bisa dimasukkan sebagai aset. Biaya yang langsung berkaitan dengan perolehan dan pendaftaran paten akan dikapitalisasi, sedangkan biaya yang bersifatnya operasional seperti pelatihan karyawan dibebankan langsung. Karena itu, harga beli dan biaya hukum total 525 juta rupiah dicatat sebagai aset tidak berwujud. Sedangkan biaya pelatihan 15 juta rupiah dicatat sebagai beban. Jurnalnya, aset tidak berwujud sebesar 525 juta rupiah di debit dan beban pelatihan sebesar 15 juta rupiah di debit pada kas dan bank sebesar 540 juta rupiah di kredit. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh hak paten dan membebankan biaya pelatihan secara terpisah. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui beberapa cara. Yang pertama adalah akuisisi terpisah. Biaya perolehan mencakup harga beli, pajak yang direstitusi, biaya hukum, dan biaya persiapan penggunaan. Semua ini dapat dikapitalisasi. Yang kedua adalah dalam kombinasi bisnis. Aset diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi, sementara goodwill adalah selisih lebih setelah semua aset teridentifikasi dicatat. Yang ketiga adalah dihasilkan secara internal. Tahap penelitian atau research langsung dibebankan. Tahap pengembangan atau development dapat dikapitalisasi jika memenuhi syarat. Biaya pemasaran dan pelatihan itu diakui sebagai beban. Biaya software dan website mengikuti aturan ISAK 14. Untuk aset dengan masa manfaat terbatas, amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus, saldo menurun, unit produksi. Aset dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dapat diamortisasi,
tetapi wajib melalui uji penurunan nilai tahunan. Penurunan nilai atau impairment terjadi ketika nilai tercatat melebihi nilai yang dapat terpulihkan. Prosedurnya mengikuti PSAK 48 untuk goodwill. Uji penurunan nilai dilakukan pada tingkat cash generating unit. Jika nilai tercatat CGU lebih tinggi daripada nilai terpulihkannya, maka terjadinya impairment. Kerugian pertama-tama dialokasikan ke goodwill. A. Penyajian aset tidak berwujud di laporan posisi keuangan atau neraca. Aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, atau goodwill disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset tidak lancar atau bisa disebut non-current asset. Penyajiannya harus mencerminkan nilai buku bersih, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. B. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan di CALK adalah krusial untuk memberikan pemahaman penuh kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, dan perubahan aset tidak berwujud. Yang pertama, kebijakan akuntansi atau amortisasi penurunan nilai. Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi utama yang digunakan untuk aset tidak berwujud, termasuk metode amortisasi, penurunan nilai, dan pengakuan biaya. Yang kedua, ada informasi kuantitatif dan kualitatif penting lainnya. Aset tidak berwujud merupakan aset non-fisik namun sangat penting bagi daya saing. Perlakuan akuntansinya tergantung cara perolehan dan masa manfaat. Yang pertama, ada finity life, diamortisasi impairment jika ada indikasi. Yang kedua, ada indefinite life, tidak diamortisasi, uji impairment tahunan. Pengungkapan harus jelas agar penggunaan laporan memahami manfaat dan resiko aset tidak berwujud. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.